Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syefah di Bincang Kampus. Tribuners, kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan tentunya hari ini kita akan membincang tentang UKM Peristiwa. Nah, UKM Peristiwa ini adalah salah satu UKM yang ada di fakultas yang ada di Universitas Lampung. Dan sekarang ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum yaitu Rafif, selaku Ketua Umum dari UKM F Peristiwa. Halo, selamat sore Rafif. Selamat sore Kak Jenul. Oke, panggilannya memang Rafif ya? Betul. Ya, Rafif, bisa ceritakan nggak Rafif? Sebenarnya UKM Peristiwa ini apa sih? Dan Rafif sendiri ini kesehariannya, kesibukannya selama sekarang ini lagi ngapain gitu? Oke, saya akan ceritakan awal pembentukannya kali ya Kak. Jadi awal mulanya itu khususnya di angkatan 2020 itu kami ngobrol santai biasa, anak muda kan sering nongkrong gitu. Terus dari kami tercetuslah ide bahwa di Fakultas Hukum khususnya belum ada wadah bagi mahasiswa di bidang jurnalistik Kak. Begitu. Jadi dari situ kami konsultasi dengan Wadek 3, lalu dengan beberapa tahapnya yaitu pengujian kelayakan UKM ini. Alhamdulillah di tanggal 19 Mei 2020, 2022 kemarin alhamdulillah terbentuk. Oh, jadi memang ini masih baru sekali ya? Betul. Masih bulan apa tadi? Maret? Bulan Mei. Oh, Mei. Betul. Bulan 5 kemarin 2022 ini terbentuknya Peristiwa. Jadi Peristiwa ini kepanjangannya apa sih? Peristiwa itu kepanjangan dari Pers dan Jurnalistik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Oke, dan Rafif sendiri ini seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum? Betul, angkatan 2020 sedang menempuh semester 5. Wow. Gitu. Dan juga menjabat sebagai ketua umum di UKM Peristiwa ini ya? Betul Kak. Oke. Nah, ini sangat unik sekali Rafif karena kan biasanya nggak banyak ya orang yang memang menggeluti dunia jurnalistik gitu ya. Apa yang membuat Rafif sendiri itu bisa nih untuk memegang sebagai amanah ketua umum ini gitu? Oke. Sebelumnya sebelum diamanahkan sebagai ketua umum, dari kawan-kawan angkatan 2020 itu kami berkumpul, berdiskusi, lalu ibaratnya musyawarah. Ibaratnya bermusyawarah siapa yang layak untuk menjadi nakoda di UKM baru ini. Dan pemilihan suara paling atas itu kebetulan saya Kak. Oke. Jadi itu mungkin bukan suatu kebetulan ya, tapi memang mungkin itu dilihat oleh beberapa para senior dan juga yang sudah mempunyai banyak knowledge bahwasanya Rafif itu bisa nih untuk memegang dan menjadi nakoda di UKM Peristiwa ini. Oke, Rafif ya. Bisa terbilang masih sangat belia sekali gitu ya, apalagi untuk umur dari UKM Fakultas Peristiwa ini gitu. Nah, apa sih ide yang pengen Rafif berikan untuk UKM Peristiwa ini? Ide, gagasan, tujuan gitu. Yang pastinya di UKM Peristiwa ini kami bervisi bahwa wadah yang digeluti di bidang jurnalistik khususnya itu kami ingin menjadi suara bagi mahasiswa hukum maupun mahasiswa Unila khususnya kami ingin menjadi bagian suara atau kami ingin menampung aspirasi dari mereka yaitu tentang isu apapun di dalam fakultas maupun di luar fakultas. Lalu juga kami di Fakultas Hukum ini ingin mensosialisasikan, bisa dibilang hukum itu seperti apa, lalu bagian-bagian hukum itu ada apa aja, kurang lebih gitu sih Kak.
Oke, tujuannya sendiri yaitu untuk memberikan edukasi dan juga informasi ya. Betul. Jadi nggak hanya seputar dunia hukum, Betul. tapi juga mungkin ada beberapa ruang lingkup di Fakultas Hukum itu yang mungkin Tribuners di luar tuh belum tahu gitu ya. Sebenarnya ada apa aja sih di dalam Fakultas Hukum itu sendiri yang memang itu bisa ditemukan di Fakultas Peristiwa ini tadi. Betul. Nah, untuk dari kegiatannya, udah ada belum kegiatan rutinnya seperti apa yang dijalani kalau bergabung bersama dengan UKM Peristiwa ini? Oke, dari awal pembentukan kami, setelah UKM ini resmi, saya dilantik. Yang pertama kali kami lakukan yang mengadakan acara yaitu diskusi publik, Kak. Oke. Waktu itu tema kami itu mengangkat tentang kebebasan pers. Karena saat itu lagi gencarnya isu kebebasan berpendapat itu dibungkam lewat UU apa itu ya, undang-undang yang baru ini, kalau nggak salah ITE. Kalau nggak salah ITE itu di bagian undang-undangnya ada membahas bahwa akan ada pembungkaman pendapat dari masyarakat maupun dari mahasiswanya, seperti kurang lebih terkait pemerintah begitu. Oke. Ya. Jadi di dalam diskusi itu apa yang kalian bahas? Di diskusi itu kami mengundang Ketua Persatuan Wartawan Independen, itu dari Ketua PW-nya, itu Pak Wira Hadi Kusuma, SP. Lalu ada anggota 1, Komisi 1, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, yaitu Pak Warul Fauzi Silalahi, SHMH. Lalu ada dari akademisi kita sekaligus pembina dari kami yaitu Dr. Edi Rifai, SHMH. Di situ mereka berdiskusi bagaimana baiknya masing-masing dari pandangan mereka, dari latar belakang mereka, yang dihadiri oleh anggota peristiwa, lalu ada dari LPM fakultas lain juga hadir. Oke. Nah, Rafif, tadi kan kita sudah membahas ya tentang UKM Peristiwa ini. Walaupun ini UKM baru terbentuk, baru terbangun dan baru diresmikan ya Tribuners. Tapi kan itu tidak menyurutkan semangat untuk tetap terus mengembara dan juga memberikan kebebasan untuk mahasiswa itu dalam berpendapat melalui UKM ini. Nah, untuk sejauh ini sudah berapa anggotanya? Kurang lebih sekarang sudah menyentuh angka 160-an. 160-an? Ya, betul. Itu termasuk banyak loh dalam jangka waktu berapa bulan? 5 bulan. Iya, itu sudah bisa menghasilkan 160 lebih ya bahkan ya. Betul. Oke. Nah, Rafif, dalam proses rekrutmen itu apa yang Rafif berikan dan apa yang Rafif mungkin ada yang Rafif janjikan gitu kan ya dengan anggota-anggota jika masuk ke dalam peristiwa ini, apa yang membuat mereka ingin bergabung bersama dengan peristiwa? Jadi sedikit cerita ya Kak, kemarin angkatan 2022 yaitu mahasiswa baru, kami mengadakan open recruitment melalui tahap pemberkasan secara administrasi. Setelah itu ada seleksi secara wawancara, lalu mereka ditempa melalui upgrading Kak, gitu. Jadi di upgrading ini yang diisi oleh pengurus peristiwa sendiri memberikan materi-materi tentang di bidang jurnalistik khususnya. Lalu di situ kami bisa membina para anggota baru ini agar menjadi awalnya jadi anggota muda sebutannya, itu mereka magang kurang lebih
Jadi kegiatan mereka sebagai reporter gitu selama 6 bulan. Jadi mereka ditugaskan sebagai reporter yaitu mencari isu atau apapun di lingkungan kampus. Lalu yang saya janjikan karena kan apabila mereka yang join di peristiwa ini Kak, mungkin kerasanya di jangka panjang ya. Karena kan secara peristiwa ini kan di bidang jurnalistik yaitu yang pastinya udah bisa nulis, lalu secara wawancara itu public speaking, dan ada di divisi layouter yaitu secara editing, graphic design. Jadi melalui soft skill itu Kak, mereka bisa udah terbiasa gitu. Secara tidak langsung mereka udah mendapatkan ilmu itu yang itu nggak bisa dapetin di mata kuliah gitu ya. Iya. Karena untuk yang terdekatnya kan mereka akan skripsian tuh, harus ada basic menulisnya, ya kan. Lalu juga untuk kedepannya kelar dari wisuda itu mereka akan terjun di dunia kerja, lalu ada wawancara dengan HRD mungkin, ya kan. Jadi udah terbiasa dengan public speakingnya. Setelah itu banyak sih Kak manfaat. Gitu. Berarti Rafif ini bisa dibilang ketua umum pertama. Ya. Ketua umum pertama berarti ya. Yang dan ini juga masa jabatan pertama dimulai dari kamu. Betul Kak. Wow, keren sekali ya Rafif. Ada nggak gini, kalau suatu organisasi itu kan pasti yang membuat kita kuat adalah pondasi ya. Betul. Dan juga pondasi itu adalah anggota-anggota kita tadi dari 160 orang itu. Ada nggak cara dan tips untuk Rafif sendiri dalam mempertahankan 160 anggota itu agar tetap stay di peristiwa? Karena kan yang namanya pasang surut kemauan orang kita nggak pernah tahu ya. Gitu kan. Ada yang cuman pengen ikut-ikutan aja nih, ikutan teman. Ada yang memang dia serius untuk mendalami peristiwa ini. Ada yang memang dia bosen-bosenan gitu. Nah itu ada nggak cara Rafif untuk bisa mempertahankan anggotanya? Cara mempertahankan anggota, yang pasti kan kami dari UKMF Peristiwa ini masih bisa dibilang masa pembangunan ya. Iya benar. Dan masih membangun, masih merintis kan. Jadi dari kami juga dari awal open recruitment itu kami mensortir, menseleksi para anggota yang baru ini, yang calon anggota biasa. Itu kami melihat dari mereka potensi-potensi mereka, ya kan, yang ingin berniat, lalu komitmen, itu kami rekrut. Jadi dari peristiwa sendiri kami mengedepankan kualitas dibanding kuantitas. Lalu juga dari kami itu harapan saya juga semoga UKM ini menjadi sustainable ya ke depannya gitu. Nah, dalam mempertahankan orang-orang ini pastikan itu Rafif nggak sendirian ya. Pastikan ada beberapa teman-teman di bawah Rafif. Nah, kalau untuk struktur organisasinya sendiri itu terbentuk berdasarkan dari ada apa aja sih strukturnya gitu, dan ada bidang-bidang apa aja nih di dalam UKMF Peristiwa ini. Siap. Jadi di struktur pengurus sendiri yang pertama ada ketua umum, setelah itu ada sekretaris umum, bendahara umum. Lalu kita masuk ke bidang pertama, yaitu bidang PSDM, pemberdayaan sumber daya mahasiswa. Lalu bidang kedua ada bidang litbang atau penelitian dan pengembangan. Setelah itu bidang ketiga itu ada redaksi, dan di redaksi ini ada turunan ya Kak. Di redaksi ada 3 divisi. Yang pertama ada divisi reporter, setelah itu ada divisi jurnalistik, dan terakhir ada divisi layouter. Lalu geser lagi ada bidang setelah redaksi yaitu bidang humas, hubungan mahasiswa. Lalu ada terakhir bidang usaha. Bidang apa? Bidang usaha. Usaha. Betul. Oh, jadi tetap ada bidang usahanya juga ya. Nah, bidang usaha ini apa yang kalian berikan dan apa yang kalian jual gitu maksudnya di usaha ini gitu? Di bidang usaha sendiri kami menjual produk yang insya Allah sedang berjalan, yaitu membuat majalah, membuat tabloid, begitu. Setelah itu ada pembuatan
stiker-stiker gitu kan, lalu ada pakaian dinas hariannya gitu. Jadi memang di unit usaha ini itu menggeluti beberapa di bidang yang memang itu berkaitan dengan cash flow lah ya itu. Betul. Jadi perputaran uang. Jadi biarkan mengajarkan juga bisnis di sini ya untuk para anggotanya gitu ya. Jadi tidak hanya untuk berjurnalistik saja Tribuners, tapi juga di sini mengajarkan untuk gimana sih cara kita untuk bisa berbisnis juga nih di dalam mengikuti organisasi. Oke, ini menarik sekali Rafif karena ini salah satu UKM yang baru saya dengar gitu ya karena ya ini unik banget gitu. Jadi ada turunannya tadi kan ya, dari redaksi ada reporter, lalu ada jurnalistik dan layouter. Ya. Nah, itu yang menyusun beberapa divisi dan struktur organisasi ini memang dari siapa gitu? Apakah Rafif sendiri bersama dengan teman-teman lalu diajukan dengan dosen pembimbing atau bagaimana? Ya, setelah kami awalnya dari tahap pengujian itu Kak, itu kan kami menyusun proposal, lalu ADRT-nya, dan kami disarankan juga oleh Wakil Dekan 3 itu Pak Depri Libersonata, itu untuk menunjuk pembimbing Kak. Pembimbing dari UKM ini. Lalu kami menghadap Dr. Edi Rifai, yaitu ketua pembina dari UKM Peristiwa, dan beliau alhamdulillahnya pernah jadi alumni di Teknokra, yaitu LPM di universitas, tingkat universitas. Di situ beliau menjelaskan dan menjabarkan bahwa di struktur sebaiknya ada begini dan begitu. Oke, jadi memang berdasarkan dari instruksi dan juga saran, masukan dari beberapa ahli yang memang sudah berada di bidangnya dulu ya. Jadi makanya kenapa organisasinya dan juga struktur organisasinya itu terbentuknya itu seperti memang benar-benar bukan baru nih gitu, kayak sudah lama gitu. Oke. Mungkin ini yang pengen ditanyain dengan Tribuners di rumah juga ya Rafif gitu. Apa saja sih kalau masuk ke UKM Pers dan Jurnalistik Mahasiswa ini, apa sih yang mereka pelajari gitu? Pasti kan di dalam benak mereka mungkin cuma nulis-nulis doang gitu kan ya. Nah apa mungkin yang bisa didapatkan dari mereka? Nggak hanya sekedar untuk public speaking ngomong tapi nulis aja, atau ada hal lain, ilmu lain yang bisa mereka dapatkan? Sebenarnya di UKM Peristiwa ini kami bisa menggali apapun ilmunya, yaitu dengan bersama-sama, yaitu pastinya dengan komunikasi yang jelas antara pengurus dengan para anggotanya. Jadi dari anggota yang menginginkan ilmu apapun itu secara soft skill atau hard skill, insya Allah kami akan menyanggupinya. Tapi yang pasti di bidang jurnalistik dan pers. Jadi yang mereka meminta kami bisa membantu lah, ibaratnya gitu. Nah kalau di bidang reporter, ini menarik. Reporter itu kan tidak hanya bisa untuk berbicara melaporkan suatu peristiwa. Betul. Nah itu mereka belajarnya dari mana? Anggota-anggota ini belajarnya dari mana? Dan anggota-anggota Rafif sendiri ini belajarnya dari mana? Anggota. Rafif sendiri aja dulu deh sebagai ketua umum gitu ya. Sudah mendalami di bidang apa nih gitu? Sebelumnya boleh menceritakan riwayat organisasi saya. Sebelumnya saya pernah di BEM, Fakultas Hukum, itu saya di bidang PSDM. Lalu di Persikusi, yaitu Perhimpunan Mahasiswa untuk Seni, saya di bidang pengkaderan juga. Jadi secara nggak langsung saya udah terbiasa dengan menghadapi orang, jadi udah terbentuk ke public speakingnya secara nggak langsung. Lalu dari situ saya kembangin lagi bagaimana diaturannya di bidang pers yang mematuhi kode etik jurnalistik.
Jadi ada aturannya jika kita ingin mewawancarai orang atau mengumpulkan informasi. Jadi banyak belajar juga sih, Kak. Oke, makanya kenapa di sini nggak takut untuk memberikan ilmu kepada anggota-anggotanya juga gitu ya, karena memang dari Rafif sendiri itu sudah mempunyai riwayat organisasi yang bisa dibilang cukup gitu ya bekalnya ya, makanya bisa dipercaya untuk bisa menjadi ketua tadi. Nah, selain reporter ada juga jurnalistik ya tadi ya. Nah, jurnalistik ini mereka kegiatannya ngapain aja? Kalau di jurnalistik, jadi tahapannya itu dari tim redaksi, Kak, saya sebutnya. Awalnya dari lapangan, yaitu reporter yang bergerak mengumpulkan informasi, lalu diserahkan kepada bidang jurnalistik. Mereka yang menulis, yang menata baik benarnya cara penulisan ini, lalu setelah itu diserahkan lagi ke bidang layout, yaitu penataan beritanya bagaimana, kurang lebih kayak gitu. Jadi di bidang jurnalistik itu mereka menulis informasi yang sudah dikumpulkan, lalu yang pasti dibina oleh kepala divisinya, para anggota itu benar layaknya bagaimana suatu tulisan yang bisa diangkat, mau itu faktual atau opini. Setelah itu diserahkan ke layouter gitu. Oke. Jadi layouter ini merupakan apa namanya divisi finishing lah ya, gitu betul. ya. Jadi dari jurnalistik dulu kalau di redaksi jurnalistik, lalu ke reporter dulu jurnalistik, baru ke layout gitu ya. Nah, ada nggak sih kendala nih yang anggota-anggotanya apa namanya keluhkan kepada Rafif selaku ketua gitu? Apa nih biasanya kendala-kendala yang ada di lapangan yang mereka temui? Kendala-kendalanya mungkin kita kan bisa dibilang masih baik ya. Wadah kami jadi masih striving, masih berjuang, ibaratnya masih merintis. Jadi kita dalam mengumpulkan informasi itu ya masih ibaratnya ya pastinya kita harus perkenalan ya kan, perkenalan dari mana kami ya kan, untuk apa narsum ini diwawancarai atau dimintai keterangannya. Ya keluhannya dari beberapa anggota sih ya kurangnya fleksibel aja sih, Kak. Oke, sulit mendapatkan ACC mungkin ya ya gitu. Akses tadi. Oke, ya nggak apa-apa lah, namanya juga belajar ya gitu. Itu hal yang biasa dan hal yang wajar kalau dalam dunia jurnalistik gitu. Ya. Nah, terus nih dari itu berarti nanti akan diterbitkan beritanya atau gimana? Atau ada isu khusus yang kalian geluti? Untuk sekarang kami bermain di media Instagram, Kak. Jadi khususnya tim redaksi itu dan bidang lain juga bisa itu mengupload beritanya lewat Instagram tadi di feeds kami. Di situ. Jadi insya Allah juga kami akan membuat website sendiri yang sedang berjalan. Jadi untuk sementara kami mengupload berita atau menginformasikan kegiatan kami maupun isu di lingkungan Fakultas Hukum maupun di lingkungan kampus itu melalui Instagram kami. Oh gitu. Jadi memang informasinya yang diterbitkan ini melalui media online, Instagram tadi ya. Dan sumber beritanya ini sudah dipastikan dulu kan, fakta atau opini dan bukan hoax kan? Iya dong. Oke. Nah, Rafif ada terkendala sendiri nggak sih dalam membangun suatu UKM yang baru ini untuk bisa tetap stay dan juga powering di tengah banyaknya UKM fakultas yang bertumbuhan, dan juga ada nggak cara Rafif untuk mempertahankan itu? Dari cara mempertahankan ya, kalau saya sendiri, Kak, saya udah tertanam mindset bahwa learning by doing aja dulu. Learning by doing. Setelah itu dari learning by doing, saya mengajak kawan-kawan saya atau pengurus saya, tepatnya itu membangun mindset, growth mindset. Itu mindset yang membangun, jadi nggak pernah lelah mencari ilmu atau bergerak. Kita
sebagai manusia nggak bisa statis kan. Jadi harus bergerak terus, mau apapun itu. Lalu juga dalam komunikasi kan dengan para pengurus maupun anggota itu ibaratnya rambut sama hitam isi macam-macam kan. Benar. Ya kan. Jadi kita nggak bisa mengontrol pikiran mereka. Justru perbedaan itu saya suka gitu kan. Dari perbedaan itu kami mendapat point of view yang baru, sudut pandang yang baru. Lalu dengan itu kami bisa mengkolaborasi. Jadi gitu kan. Tapi kan fakta di lapangannya nggak semuanya bisa di seperti itu kan. Betul. Ada beberapa yang nggak sepakat nih gitu. Nah gimana caranya untuk kamu menyikapi situasi kalau ada perbedaan pendapat seperti itu? Ya, simple aja sih Kak, win-win solution aja. Dari pihak misalnya anggotanya mau gimana, dari pihak pengurusnya gimana, jadi bisa disatuin gitu. Oh gitu. Nah sejauh ini apa hal positif dan juga yang sudah dijangkau dan juga diberikan oleh UKM Fakultas Peristiwa ini? Sudah mengikuti perlombaan jurnalistik mungkin atau? Sedang berjalan sekarang ini. Kemarin dari LPM Teknokra mengirim surat delegasi, yaitu mereka akan mengadakan pemantik atau acara mereka kolaborasi dengan Watchdog. Itu dari Peristiwa akan mengirim delegasi untuk acara Sabtu besok. Untuk anggota kami yang sudah mengikuti, kemarin itu ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar diadakan oleh IAIN Metro. IAIN Metro dari anggota kami mengikuti latihan itu. Lalu juga ada yang mengikuti pelatihan jurnalistik lagi tingkat dasar di Fakultas MIPA. Kalau saya nggak salah itu dari Natural yang mengadakan LPM Natural, itu pelatihan jurnalistik juga. Begitu sih Kak. Ini luar biasa sekali ya Tribuners. Nah mungkin ini bisa menjadi referensi nih untuk Tribuners yang sedang menonton kita ya hari ini, yang mungkin sudah ada di Unila, khususnya untuk Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum yang belum ataupun masih bingung nih untuk memilih kira-kira ikut UKM mana ya gitu. Karena kan kita sebagai mahasiswa nih, karena saya juga alumni mahasiswa, jadi untuk Tribuners tuh jangan jadi kupu-kupu lah gitu. Karena kalau mahasiswa kuliah pulang tuh nggak ada sensasi jadi mahasiswa gitu. Karena jadi mahasiswa yang super sibuk, yang super bisa mendapatkan networking dan juga knowing banyak itu ya di dunia perkuliahan gitu. Jadi buat Tribuners mungkin yang pengen menggeluti dunia di bidang jurnalistik dan juga pers, nah ini bisa jadi rekomendasi sekali untuk Tribuners, bisa langsung join aja bersama dengan UKM Fakultas Peristiwa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Nah Rafif, bisa jelaskan cara untuk Tribuners yang di rumah mungkin ingin mendaftarkan diri, gitu. Ada persyaratan khusus mungkin boleh disampaikan? Iya, bagi kalian mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang ingin bergabung, yang ingin mengembangkan potensinya khususnya di bidang jurnalistik, bisa aja cek Instagram kami yaitu UKMF Peristiwa. Di situ segala informasi diberikan, jadi untuk kegiatan open recruitment maupun upgrading semuanya di situ. Semuanya pokoknya sudah lengkap di Instagram. Ya. Nama Instagramnya apa tadi? UKMF Peristiwa. UKMF Peristiwa. Nah, jadi Tribuners bisa langsung searching aja UKMF Peristiwa dan nggak ada persyaratan khusus mungkin ya, nggak harus ada kakak dan segala macam ya, nggak seribet itu kok Tribuners ya. Yang penting satu niatnya itu pengen belajar dan ingin mendedikasikan dirinya untuk UKM Peristiwa ini dan membangun bersama-sama. Apalagi ini UKM Peristiwa ini saya lihat punya potensi untuk kedepannya itu menjadi UKM yang besar. Mudah-mudahan nggak hanya sebatas fakultas ya, tapi bisa langsung ke jenjang universitas gitu. Oke Rafif, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung. Atas waktunya. Dan boleh berikan dulu closing statement untuk Tribuners di rumah tentang UKM Peristiwa ini.
Terima kasih sebelumnya dari Tribuners atau Kak Cenulnya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah diluangkan. Bagi kalian yang belum mengikuti UKM atau yang belum berminat berorganisasi, inilah saatnya, karena kapan lagi kalian mendapat soft skill dengan semudah itu sebagai status mahasiswa, karena benefitnya untuk ke depan dan tidak ada yang dirugikan. Semua itu belajar, kita sebagai manusia selalu bertumbuh dan berkembang. Saya tutup dengan jargon saya, boleh? Boleh, boleh. Peristiwa Suara Mahasiswa. Oke. Tepuk tangan dulu Tribuners. Terima kasih banyak Rafif ya sudah datang ke studio Tribun Lampung di tengah-tengah di sela kesibukan ngampus ya. Dan juga di tengah-tengah sela kesibukan menjadi ketua dari UKM Peristiwa. Ya. Nah, Tribuners, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kampus bersama dengan saya Kusnala Syefa hari ini, dan tentunya di sini sudah ada Rafif, ketua dari UKM Fakultas Peristiwa. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.